Terlalu banyak orang yang berkeluh kesah tentang kebosanan, lalu mencari pelarian dengan tidur atau aktivitas yang sia-sia. Tidur bukanlah solusi untuk jiwa yang penat. Saat kamu melipatkan tangan dan menganggap semua sudah cukup, hidupmu akan semakin stagnan. Tidur tidak akan menyelesaikan masalah yang berakar dalam hati. Yang kamu butuhkan adalah renungan dalam, bukan sekadar istirahat semu. Ketika malam datang, dan kamu terjaga dengan pikiran penuh beban, ingatlah bahwa ada cara lain untuk meredakannya. Istighfar, sebuah bentuk pengakuan atas kesalahan dan pengharapan, bisa menjadi penawar jiwa yang penat. Apakah kamu sudah mencobanya? Melanjutkan hari tanpa memberi ruang untuk merenungkan diri, sama saja dengan mengubur beban itu dalam-dalam, hingga ia meledak suatu hari nanti. Mungkin saatnya untuk turun dari zona nyaman dan memberi diri kita kesempatan untuk sepenuhnya merasa dan berproses. Banyak dari kita yang berjuang setiap hari dengan perasaan tidak cukup. Kita bekerja keras, tetapi seringkali merasa lelah dan tidak dihargai. Penghargaan yang kita cari tidak pernah datang dari luar, tapi justru muncul dari dalam diri kita sendiri. Kesalahan yang terus kita ulang hari demi hari hanya menghasilkan rasa sesak yang bertambah. Apakah kamu pernah merasa seolah tidak ada jalan keluar dari rutinitas yang membosankan? Hanya mencari alasan dan cara untuk bertahan, tanpa pernah bertanya pada diri sendiri, apakah ini yang seharusnya? Apa yang sebenarnya kita cari ketika kita berusaha keras? Apakah itu pengakuan, kenyamanan, atau sekadar kepuasan semu? Ketika kita berpikir bahwa tidur adalah jalan terbaik untuk menghilangkan penat, kita justru mengabaikan hakikat permasalahan. Tidur tidak akan menyelesaikan perasaan bersalah yang membakar kita setiap malam. Apakah kamu berani menghadapi perasaan tersebut? Saat kita merasa terjebak dalam hal-hal kecil, kita seringkali memilih untuk tidak peduli pada dampak jangka panjangnya. Misalnya, seorang mahasiswa yang menunda tugas hingga menit terakhir, menghadapkan dirinya pada tekanan luar biasa. Momen istirahatnya justru diisi dengan rasa gelisah, alih-alih kelegaan. Kenapa kita terus menunda? Menciptakan siklus yang hanya membawa kita ke titik kebuntuan. Apa artinya hidup jika tak pernah berani mengambil langkah? Kita seringkali tidak sadar bahwa ada kebaikan di balik kesulitan. Ibu yang lelah merawat anak-anaknya berjuang dengan keinginan untuk istirahat tetapi terus melangkah demi cinta yang tak ternilai. Seorang dokter yang tetap tenang saat situasi sulit, mencerminkan dedikasi dan komitmen. Situasi-situasi ini menunjukkan betapa nyata perjuangan kita. Namun, kita bisa memilih untuk melihat pelajaran dari setiap momen, bukan? Bertemu dengan kenyataan hidup memang pahit. Ada kalanya kita harus menghadapi diri sendiri dan merenung. Ini bukan tentang mencari penghiburan jangka pendek, tapi mengenai mencari jalan menuju perbaikan yang berkelanjutan. Apakah kita sudah cukup jujur pada diri sendiri untuk menginginkan perubahan? Ketika kamu mulai istighfar, kamu memberi diri izin untuk merasakan lelah itu, meresapi sakit, sebelum berniat bangkit. Apakah kamu siap untuk itu? Ingatlah, mengakui kelemahan bukan berarti kamu gagal. Justru ini adalah langkah awal menuju kebangkitan. Betapa ringan hatimu ketika akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Hanya dengan menghadapi kenyataan menciptakan catatan awal perjalanan. Setiap doa atau pengakuan adalah kekuatan untuk melanjutkan hidup, kelegaan yang seringkali terabaikan. Salah satu contoh yang sering kita temui adalah mahasiswa yang telah berhari-hari mengabaikan tugas kuliah. Meskipun deadline semakin dekat, rasa malas seringkali menjadi alasan terbesarnya. Malam hari, saat yang seharusnya diisi dengan belajar, justru dihabiskan untuk bermain game atau menonton film.
Apakah dia tidak menyadari bahwa beban itu semakin berat? Seringkali, ia terbangun dengan perasaan bersalah, tapi malam semakin pekat, dan entah kenapa, rasa malas seolah memegang kendali penuh. Ada pula seorang ibu yang sudah lelah seharian, merawat anak, menyiapkan makanan, dan masih harus bekerja dari rumah. Ia sering berkata pada diri sendiri, "Nanti saja," saat ditanya kapan waktunya untuk istirahat. Dalam hatinya, dia paham bahwa istirahat itu penting, tetapi rasa tanggung jawab membuatnya terus maju. Apakah dia sadar bahwa kelelahan berlebih bisa membahayakan kesehatan mentalnya? Bahwa istirahat fisik tanpa istirahat mental sama saja berbohong pada diri sendiri. Contoh lain adalah seorang pegawai kantor yang bertahan setiap hari dengan tuntutan pekerjaan. Dia terus memaksakan diri, meskipun seringkali merasa tertekan. Ketika rekan-rekannya mulai mengeluh, ia malah diam dan berusaha terlihat kuat. Apa yang sebenarnya dia cari? Apakah dirinya merasa terhargai? Namun, beban terus menumpuk, dan pada suatu waktu, rasa penat mendesak untuk dibicarakan. Kesedihan hadir, tetapi dia mengubur dalam-dalam, seolah percaya bahwa bicara pun tidak ada gunanya. Apakah dia tahu, berbicara bisa meringankan beban itu? Semua contoh ini menggambarkan kenyataan pahit yang kita hadapi sehari-hari. Kita semua tahu seharusnya kita beristirahat, tetapi kita mengabaikannya dan malah memilih untuk terus bergerak, terus beradaptasi tanpa pernah mengizinkan waktu untuk diri sendiri. Di samping itu, kita mengalami kekacauan batin, tetapi tidak pernah menemukan jalan keluar hingga momen menjelang krisis. Namun, kita bisa memilih untuk menghadapi kenyataan, bukan? Apapun itu, itulah langkah pertama menuju perbaikan. Realitanya, menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita memerlukan keberanian. Kita harus berani bertanya pada diri sendiri apa yang kita inginkan dan apa yang kita butuhkan. Menyaksikan penat ini semakin menumpuk adalah hal yang menggugah kita untuk tidak menunggu, tetapi bergerak. Ketika kita berani melakukan introspeksi, beban ringan akan terasa lebih ringan daripada sebelumnya. Mengapa terus berjuang sendirian, sementara ada banyak cara untuk menemukan ketenangan? Kita bukan hanya bertanggung jawab pada orang lain, tetapi juga pada diri kita sendiri. Dengan mengakui kelemahan kita mulai memahami bahwa bisa jadi setiap beban ini hanyalah pelajaran untuk mengambil langkah berikutnya. Merangkul ketidaknyamanan bukan menjadi hal yang menghipnotis, melainkan cara untuk misi penyehatan diri. Istighfar adalah pemantik transformasi yang bisa membangkitkan semangat baru. Dengan langkah yang tepat, kita bisa menemukan ketenangan yang selama ini kita cari. Menghadapi kenyataan ini tanpa rasa takut adalah awal dari kebangkitan yang sebenarnya. Apakah kamu siap untuk memulai perjalanan ini? Ketika kita mulai menyadari bahwa keberanian untuk menggali dalam diri kita adalah kunci, satu momen menjelma sebagai titik balik. Saat marah, kecewa, atau lelah menyelimuti, istighfar menjadi jembatan yang menghubungkan kita dengan diri sendiri. Apakah kamu pernah merasakan saat pertama kali berdoa dengan sepenuh hati? Itu adalah momen kelegaan yang luar biasa. Dimulai saat kita mengakui segala kesalahan dan meminta ampunan, bukan hanya sekadar lafaz. Dari sana, langkah demi langkah menjadi lebih terang. Merasa lebih hidup saat mengenali dan berdamai dengan tiap luka yang tertinggal. Kita harus mengerti bahwa rasa lelah yang terpendam haruslah disuarakan. Mengabaikan rasa sakit hanya akan memperparah keadaan. Betul? Ini adalah jendela pertama menuju perbaikan, meski terasa kecil namun memiliki pengaruh yang besar bagi perjalanan kita ke depan. Mulailah dengan menyempatkan diri untuk merenungkan semua yang telah terjadi.
Satu larik doa bisa menciptakan pengharapan baru. Di situ, kita mulai merasakan cahaya yang membawa kita pada kebangkitan, pada tahap yang lebih baik dari sebelumnya. Perlahan, kita akan menemukan bahwa berdoa bukan hanya sekadar ucapan hafalan, tetapi tanda perubahan besar di dalam diri kita yang mempersiapkan jalan untuk masa depan. Semakin kita terbuka untuk memberi kesempatan pada diri sendiri, semakin jelas jalan menuju perbaikan. Pelajaran ini bukan hanya milik kita, melainkan suatu perjalanan bagi semua orang. Dan kita dapat menjadi inspirasi bagi orang lain dengan menggenggam semangat untuk bergerak maju, menciptakan dampak positif bagi sekitar kita. Berjalanlah perlahan, tetapi tetaplah bergerak. Ingatlah bahwa setiap langkah adalah bagian dari pertumbuhan yang perlu kita layani dengan komitmen. Saatnya untuk berkomitmen pada diri sendiri. Jangan lagi menyia-nyiakan waktu dengan tindakan yang tidak berarti. Jika ingin berubah, lakukanlah dengan sepenuh hati. Bangkitlah dengan tekad yang kuat dan ingatlah bahwa perjalanan ini bukanlah hal yang mudah. Setiap langkah yang kita ambil membawa tantangan tersendiri. Namun, ingatlah bahwa setiap keraguan bisa diatasi dengan komitmen yang teguh untuk berubah. Berdoa dan berjuang agar setiap beban yang terasa berat tidak lagi mengikatmu, tetapi menjadi bagian dari cerita yang akan membentuk dirimu. Kamu memiliki kekuatan untuk mengubah nasib dan takdir, walau hidup tidak selalu mudah. Kelelahan yang kita rasakan adalah bagian dari perjalanan, tanda bahwa kita manusia dengan perasaan. Bangkit dari kelelahanmu, berdiri tegak dan hadapi kenyataan dengan berani. Sadar bahwa semua ini adalah bumbu dalam hidup. Setiap perjalanan dimulai dengan langkah yang kecil, jadi jangan pernah anggap remeh langkah yang kamu ambil, karena itu bisa jadi awal dari sesuatu yang luar biasa. Setiap pengakuan yang kamu nyatakan dalam doa adalah hasil dari tekadmu untuk berubah. Jangan biarkan penat menghalangimu untuk bertumbuh. Setiap detik adalah kesempatan untuk menemukan kembali diri sendiri. Jangan berpura-pura lelah jika sebenarnya kamu bisa lebih baik. Rasa lelah akan pergi dengan usaha yang benar dan cara pandang yang baru. Gabungkan semua itu untuk menciptakan keberdayaan yang sejati. Mari kita ubah semua ini menjadi momentum bagus, buktikan bahwa kita bisa bangkit bersama. Ingatlah, perubahannya ada di tanganmu, dan hanya kamu yang dapat menentukan bagaimana perjalanan ini akan berakhir. Pastikan setiap langkah kecil yang kamu ambil membawa dampak yang berarti pada dirimu dan dunia sekitar.